Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qamar 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih berkait dengan kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan. Inna satune kita Allah arsalna iku ngirim kita alaihim ing ngatasi kaum Samud. Sayhatan wahidatan ing suara keras, wahidatan kang siji, suara bergemuruh. Fakanu moko ono sapa kaum iku kahashimil mukhtadir kahashimil mukhtadir iku kaya kayune kandang wedhus. Kahashimil mukhtadir iku kaya kayune kandang wedhus. Nah, ini termasuk hukuman kepada kaum kafir, kaum kafirnya Nabi Saleh, yaitu mereka dihukum dengan mendapatkan musibah yang berupa angin puting beliung, sehingga kaum Samud itu seperti kayu-kayu yang ada di kandang kambing yang berantakan, bercerai-berai. Sama dengan sekarang ini ada musibah di Amerika, puting beliung yang namanya Harvey, itu menimbulkan banjir bandang dan robohnya rumah-rumah di sana, yang sebentar lagi juga akan disusul dengan angin puting beliung yang Irma namanya, yang sekarang dalam proses menuju Amerika dari kepulauan Karibia. Angin-angin seperti itu yang bisa mengangkat mobil ke atas. Huwa utawi al-mukhtadir, ini masalah lafadznya, makna lafadz. Alladzi iku barang yuj'aluh kang den dadiaken apa alladzi li ghanamihi kanggo wedhuse wong hawiratan ing kandang. Jadi mukhtadir itu adalah kandang yang terbuat dari kayu. Min yabisis syajarih, saking garing-garinge kayu. Wasyaukih lan ri itu duri. Ya, jadi mukhtadir adalah kandang kayu yang kandang kambing yang terbuat dari kayu dan duri yang kering. Tujuannya apa? Yahfadhunna fiha minal dhi'abi was-sibai. Yahfadhunna fiha alen joko apa alladhi hunnah ing ghanam fiha ing dalam
hawirah, min dhi'abi saking serigala, wassibai lan binatang buas. Tujuannya untuk menjaga supaya gembalaannya tidak dimakan, tidak dimangsa oleh binatang buas dan serigala. Wama lan barang utawi barang sakotoh, wama lan barang sakotoh kang gugur apa ma min dzalikah, wama lan utawi barang sakotoh kang gugur apa ma min dzalika saking mengkono-mengkono alkur fada satuhu maka iku utawi kang den ida wal hasyimu wah ya ma al hasyimu iku hasyim, kayu-kayu yang diinjak oleh hewan gembalaan itu namanya hasyim. Itu maknanya, segi artinya. Jadi intinya kaum Samud dihukum oleh Allah dengan datangnya angin puting beliung yang sangat kuat, sehingga dapat orang-orang yang ada tidak bisa melawan angin itu dan roboh bergelimpangan seperti kayu-kayu kandang kambing. Itu. Walaqad yassarnal Qur'anah lan yakti teman-teman gampangaken kita Allah Al-Qur'anah ing Qur'an lidzikri kanggo dadi pengiling, fahal min mudzakir moko ana ta utawi wong kang ngalap pengiling. Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nasihat, sebagai sumber pelajaran dan sumber hukum. Oleh karena itu jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran dan sekaligus Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis pada diri seorang Muslim itu harus dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, Quran dan Hadis. Namun Quran dan Hadis yang harus kita ketahui bukan sumber satu-satunya di dalam menentukan hukum. Quran dan Hadis sebagai sumber utama, di samping itu ada sumber hukum yang lain, yaitu ijtihad para ulama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita hanya berpijak kepada Quran dan Hadis saja, itu kurang tepat. Sudah benar tapi kurang tepat. Yang benar adalah dasar hukum di dalam menentukan halal haram itu adalah Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Tentu bukan ulama sembarangan, ulama-ulama yang memang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Contohnya sebagaimana para ulama di dalam kelompok 4 madhab, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Itu semua sebagian hukum-hukum di dalam fikih tersebut memang ada yang dasarnya dari Al-Quran dan Hadis, namun ada juga yang tidak ada dasarnya di Quran dan Hadis, murni ijtihad dari pemikiran para ulama tersebut. Makanya kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, saya cuma berdasarkan Quran Hadis, itu kurang tepat. Dan kalau ada orang yang bertanya mana dalil Qurannya, itu juga kurang tepat, karena ada sebagian daripada hukum itu tidak ada dalil Qurannya dan hadisnya, murni dari ijtihad para ulama. Sebagai contoh, kita di Madrasah Diniyah mulai dari kelas 1 itu sudah belajar takrib. Itu di situ disebutkan bahwa ketika kita berwudu dan sholat, kita yang pertama dilakukan apa? Niat. Dan niat itu bagaimana cara mengamalkannya? Kapan kita mengucapkan niat? Coba Fahrudin, kapan niat itu diucapkan? Ya, niat diucapkan muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan awal perbuatan dari ibadah tersebut. Kalau wudhu berarti bersamaan dengan ketika membasuh muka.
Kalau sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ketentuan bersamaan dengan awal perbuatan itu tidak ada di hadis, apalagi di Quran. Di hadis cuma dikatakan innamal a'malu binniyati, bahwasanya sahnya suatu perbuatan harus disertai dengan niat, itu saja. Adapun detailnya dari kapan niat itu dilakukan nggak ada. Makanya ulama di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i terutama, itu menyimpulkan di dalam kitab bahwa perbuatan niat yang di dalam hati itu harus diucapkan bersamaan dengan awal perbuatan. Karena tidak ada hadisnya tentang kapan niat itu dilakukan, maka terjadi perbedaan ulama. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu, harus bersamaan dengan awal niat. Kalau Imam Hambali tidak, nggak harus awal, yang penting sebelum melakukan ibadah. Berarti 5 menit sebelumnya nggak apa-apa, 10 menit sebelum perbuatan juga nggak apa-apa. Imam Hanafi bahkan sebelum berangkat ke masjid sudah bisa niat. Dari kamar kalian keluar mau sholat asar, dari situ sudah niat sholli fardhol asri. Sampai di masjid, karena mau takut ketinggalan, lari sampai di masjid langsung Allahu Akbar, nggak apa-apa. Nah, itu karena apa? Berbeda itu karena ijtihad ulama, nggak ada sumbernya di Quran dan hadis. Jadi ijtihad ulama termasuk bagian dari sumber hukum di dalam syariat Islam, itu harus kita tahu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalian terutama bagi yang suka was-was, kalau merasa sulit untuk mengamalkan bersamaannya niat dengan awal perbuatan, sulit seperti itu, maka di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi memberi kompensasi sedikit. Nggak apa-apa nggak bersamaan, yang penting sebelum perbuatan sedikit. Jadi umpamanya mau sholat asar, niat dulu sholli fardhol asri makmuman lillahi ta'ala di dalam hatinya. Setelah itu Allahu Akbar, nggak apa-apa seperti itu. Nggak harus pas bersamaan dengan Allahu Akbarnya, nggak usah ya. Terutama bagi kalian yang suka was-was, itu yang suka was-was itu nampak kelihatan dari cara takbirnya, Allah lama sekali. Itu mungkin usaha untuk supaya bareng. Kalau repot nggak apa-apa, didahulukan sedikit. Itu ada keterangannya di Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Begitu juga wudu. Wudunya kalau sulit untuk membersamakan, membarengkan niat dengan awal mencuci muka, maka cukup niat sebelum mencuci muka, sebelum membasuh muka. Niat dulu, niatul wudu wa fil hadasil asghar la ta'ala. Setelah itu baru mencuci muka. Cukup, enggak apa-apa. Ya, bagi yang was-was atau punya teman di rumah yang was-was, maka kasih tahu seperti itu, bahwa tidak harus persis bersamaan antara niat dengan awal ibadah. Bisa sebelum itu sedikit diucapkan niatnya itu. Nah, itu di sini ingin disimpulkan bahwa sumber daripada hukum Islam adalah bukan hanya Quran dan hadis. Memang betul Quran hadis adalah sumber, tapi sumber utama. Namun ada lagi sumber hukum yang lain, yaitu ijtihad. Ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam itu bukan melanggar aturan Quran, enggak. Karena dalam Quran sendiri sudah dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai orang Islam yang masih awam agama, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ijtihad itu dibenarkan, ijtihad ulama. Itu ada hadis Mu'adz bin Jabal ketika mau ditunjuk menjadi hakim oleh Rasulullah ke Yaman. Beliau ditanya, wahai Mu'adz bin Jabal, apabila engkau dalam memutuskan suatu perkara tidak terdapat di dalam Quran dan tidak terdapat dalam hadis, apa yang akan kamu lakukan? Maka Mu'adz bin Jabal menyatakan, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri, tapi yang sekiranya masih dalam spirit Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah, beruntunglah engkau wahai Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi itu termasuk dasar ijtihadnya ulama. Jadi berarti ijtihad ulama adalah sumber ketiga dari
dari syariat Islam. Kita teruskan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, dan Allah telah memberi kemudahan bagi umat Islam yang menjadikan Al-Qur'an untuk menjadi nasihat, menjadi sumber pedoman halal haram, baik buruk. Ya, selain Al-Qur'an tentu saja hadis dan tadi ijtihadnya para ulama. Kadzabat qaumul Lutin, ini sudah lain cerita ya. Ini sekarang kita akan membahas tentang kisah kaumnya Nabi Lut yang dikenal sebagai kaum homoseksual. Kadzabat qaumul Lutin, kadzabat ngoroaken, wis ngoroaken sapa qaumul Lutin, kaum Nabi Lut bin nudurih kelawan peringatan, aibil umuril mundarati tegese kelawan pira-pira perkara al mundarati kang den elingaken lahum maring kaum ala lisanihi ing atase lisane Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada pesan kenabian yang dibawa oleh Nabi Lut. Inna arsalna alaihim hasiban. Apa bentuk hukumannya? Bentuk hukuman yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut yang berdosa. Inna satune kita arsalna iku wis ngirim kita Allah alaihim ing atase kaum Lut hasiban ing angin, rihan tegese angin, tarmihim kang ngelempar nguntalaken apa rih him ing kaum bil hasbaih kelawan krikil, wahiyah utawi hasba sigharul hijarati iku cilik-cilike watu, al wahidih al-wahiduh utawi sijine hasba iku dunamil il-kafih iku saisore genggemane tapak tangan, bukan kerikil berarti ya, batu kecil. Kalau kerikil kan kecil sekali, tapi hasba ini batu tapi masih batu kecil, batu sekecil genggaman tangan. Fahuliku moko den ancuraken sapa kaum. Itu termasuk hukuman bagi masyarakat orang yang pendosa pada zaman sebelum Muhammad. Itu dihukum untuk kaum Nabi Lut yang selalu berbuat dosa, yaitu dosanya berupa selalu suka kepada sejenis. Kenapa orang yang suka lawan jenis yang suka kepada sejenisnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, kok berdosa? Karena memang tidak ada jalan untuk kehalalannya. Laki perempuan juga berdosa. Hubungan laki-laki perempuan juga berdosa kalau di luar akad pernikahan. Kan itu. Jadi aslinya hukum hubungan antara manusia, hubungan yang bersifat syahwat, itu semua berdosa. Laki perempuan juga dosa, laki sama laki juga dosa, perempuan sama perempuan juga dosa. Cuma bedanya kalau laki-laki dan perempuan hubungannya itu ada solusinya, yaitu dengan pernikahan yang sah. Maka dengan pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sah dan tidak berdosa. Nah, sedangkan yang lain, hubungan syahwat yang lain, hubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, itu tidak ada solusinya di dalam Islam, sehingga harus dijauhi. Kalau ada di antara kalian yang cenderung menyukai sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka itu harus dibuang, karena itu penyakit. Dan itu diakui oleh para pakar kejiwaan di dunia, Amerika, Eropa, semua mengakui bahwa menyukai sesama jenis adalah perbuatan tidak normal dan bisa disembuhkan kalau dia memiliki kemauan untuk menyembuhkan. Ya, selagi orang itu, di mana letak keharamannya menyukai sesama jenis? Letak keharamannya apabila sampai melakukan suatu perbuatan di antara dua orang tersebut. Kalau masih
penyakit tersebut masih tersimpan dalam hati, maka itu tidak berdosa. Ada orang yang nggak normal, suka sama lakinya, tapi dia nggak pernah mengungkapkan kepada siapapun, menyimpannya dan tidak pernah melakukan perbuatan antara dua orang, maka ya tidak apa-apa. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza an ummati an hadisin nafsi malam yatakallam aw ya'mal. Allah mau mengampuni dosa umatku selagi dosa itu masih dalam hatinya, belum diucapkan atau belum diamalkan. Nah, jadi kalau ada orang punya kecenderungan tidak normal dalam secara seksual, lesbi atau homo, namun dia tidak pernah melakukan perbuatan homo atau lesbi, cuma dalam hatinya aja, tidak apa-apa. Yang berdosa apabila diamalkan, dilakukan. Apalagi kalau sampai jual diri, laki-laki. Kemudian di Jakarta itu ada namanya jalan Menteng apa-apa, kalau malam ada laki-laki itu jualan di situ, jadi pelacur laki-laki, lebih dosa lagi. Tuh, jadi yang punya kecenderungan begitu, itu kecenderungan itu bisa besar bisa kecil, segera dihilangkan, dan kalau bisa segera menikah dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam, agar tidak menjadi seperti kaumnya Nabi Lut ini. Nanti kalau sampai kalian nggak diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad, susah. Masuk hari kiamat, masuk rombongan Nabi Muhammad, kumpul semua. Makanya ada golongan orang yang lesbi di situ, diusir, sana ke kaumnya Nabi Lut, kelompoknya kamu sana. Kan susah kalian. Hati-hati. Illa ala Lutin, angin keluargane Nabi Lut. Ada kaumnya, keluarganya Nabi Lut yang beriman kepada Nabi Lut, maka itu tidak termasuk mendapat hukuman. Wahum utawi ala Lut ibnatahu ma'hu iku anak wedoke Nabi Lut, mahu kang tetap sertane Nabi Lut. Kedua putrinya Nabi Lut itu termasuk selamat, tidak terkena angin puting beliung ini. Namun istrinya Nabi Lut terkena, karena istrinya itu kebetulan bersekongkol dengan kaum pendosa, kaumnya yang kafir. Illa ala Lutin, apa ini? Takhbatuhum bisahar. Ya Mif. Oh, najainahum bisahar, najainahum nyelamatkan kita Allah, hum ing ala Lut bisahar ing dalam waktu sahar. Waktu sahar itu pagi. Ai minal ashari, saking pira-pira waktu isu. Ai waktu subhi, waktu subuh, min yaumin ghairi muayyanin, saking suci dina ghairi muayyanin kang ora ditentuaken. Walau uridah min yaumin muayyanin, uridah ini fi'il madhi mabni majhul. Walau uridah lamun den karepaken apa sahar min yaumin muayyanin saking waktu kang den tentuaken, la muni'ah minas sarfi, moko yakti den cegah apa lafaz sahar minas sarfi saking den tanwin. Kalau waktu sahar itu untuk waktu tertentu, maka hukumnya ghairu munsharif. Li'annahu ma'rifatun, karena satuhune sahar iku ma'rifatun isim ma'rifat ma'dulun kang den pindah anis sahari saking sahar. Li'anna haqqahu, kana hake lafaz sahar iku ayusta'malah, iku yanto den gawe apa waktu sahar fil ma'rifati ing dalam isim ma'rifat bi al kalawan lafat al. Wahal ursilal hasibu, lan onoto den kirim al hasibu apa angin ala ali Lutin ing atase keluarga Nabi Lut, aula utawa ora, kaulani iku
ai fihi qaulani iku ing dalam pendapat qaulani utawi pendapat loro. Nah, ini apakah Nabi Lut dan keluarganya yang selamat itu pada waktu diselamatkan itu ada di tempat terjadinya peristiwa atau tidak? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan di tempat yang sama. Wa ubirah anil istisna lantian ibaratakan anil istisna saking istisna alal awwalih ing ngatasi awal bi annahu muttasilun bi annahu kelawan sadune istisna iku muttasilun istisna muttasil. Kalau ternyata diselamatkan dan lokasinya berada di tempat yang sama dengan yang dihukum, maka berarti istisna muttasil. Wa alasani lan ing ngatasi pendapat kang nomor pindho, kang kaping pindho, pendapat yang kedua berarti keluarga Nabi Lut ketika terjadi angin ribut itu tidak berada di tempat bi annahu munqati'un bi annahu satuna istisna munqati'un iku istisna munqati'. Wa in kana minal jinsih tasammuhan wa in senajan ono apa istisna minal jins saking jenis iku tasammuhan krana gampangaken. Kalaupun dibuat istisna itu istisna untuk memudahkan saja. Najainahum bisahar ni'matan min indina, ni'matan karena dadi nikmat. Lafaz nikmat masdarun iku masdar ai in'aman karena maringi nikmat min indina saking sandingi kita Allah. Kadzalika kayak mengkono-mengkono ai mithli dzalikal jazai tegese kayak umpamane mengkono-mengkono balasan tajri man syakar. Najzi man syakar, najzi balas kita Allah man syakar ing wong syakar kang bersyukur sapa man. Ai an'amna tegese maring nikmat sapa kita Allah wa huwa utawi man mukminun iku mukmin au man amana billahi utawa wong amana kang iman sapa man billahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa ata'ahuma lan taat sapa man huma ing Allah wa rasulihi. Tuh. Jadi Allah memberi nikmat kepada orang yang taat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua yang percaya, yang taat kepadanya. Jadi beriman saja tidak cukup. Ada di kalangan Indonesia ini, di kalangan orang Muslim itu ada golongan sesat yang namanya golongan kejawen, atau disebut juga dengan golongan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini termasuk orang yang percaya kepada Allah tapi tidak mengamalkan syariat Allah. Itu namanya orang kepercayaan, atau disebut juga dengan orang kebatinan. Ini banyak di kalangan orang Jawa. Jadi prinsipnya yang penting percaya dan eling nang pangeran, ingat pada Tuhan, udah cukup, nggak usah sholat, nggak usah apa, yang penting niat. Nah, itu nggak termasuk kepada orang Muslim. Kalau seperti itu termasuk Muslim yang, kalaupun dianggap Muslim, ya Muslim yang sesat. Nah, di sini ada catatan dari mufassir, yaitu orang yang diselamatkan itu adalah orang yang man amana billahi wa rasulihi wa ata'ahuma, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati perintah dan ajaran dari keduanya. Kalau disuruh sholat ya sholat, dilarang berzina ya nggak berzina. Nah, kalau orang yang kepercayaan gimana? Yang penting sama-sama rela. Berzina nggak apa-apa, yang penting sama-sama rela. Nah, itu prinsipnya. Sama dengan prinsipnya orang Barat. Di Barat itu yang dihukum adalah kalau hubungan laki-laki perempuan tidak saling rela, itu bisa dihukum. Tapi kalau sama-sama relanya enggak. Walaqad anzarahum batsyatana, walaqad anzarahum, walaqad anzarahum lan yakti teman-teman maringi peringatan hum ing kaum, khawwafahum tegese meten-meteni ing kaum Lutun sapa Nabi Lut, batsyatana ing
siksa kita. Ai ahlatana tegese ing siksa kita iyahum maring kaum bil adzabih kelawan siksa. Fatamarau bin nuzur, fatamarau moko para patu sapa kaum. Ai tajadalu wa kadzabu, tajadalu tegese para patu berdebat melawan, wa kadzabu lan goroaken tidak percaya sapa kaum. Bin nuzuri kelawan peringatan, ai bi indari tegese kelawan peringatane Lut, Nabi Lut. Nabi Lut sudah memperingatkan berkali-kali tapi mereka tidak percaya. Nah, ini semua ini cerita ini diceritakan kembali di Quran supaya diambil pelajaran bagi kita umat Islam. Kita kadang-kadang kalau kita salah pergaulan, kalian bergaul ketika nanti kalian kuliah, kemudian salah bergaul atau salah mengambil jurusan, contohnya mengambil jurusan filsafat agama umpamanya, di situ dipelajari filsafat tentang Yunani, filsafat Kristen dan sebagainya, itu bisa berubah pikiran kalian. Jangan-jangan isi Quran itu nggak benar. Nah, bisa begitu. Nah, kalian nanti kalau ngambil jurusan hati-hati. Kalau jurusan yang berkaitan agama, hindari mengambil jurusan filsafat agama. Ada salah satu keponakan saya di Banyuwangi itu yang ngambil jurusan filsafat. Kalau di IAIN itu Usuluddin, di UIN mana? UIN Jogja, Sunan Kalijaga. Itu baru belajar sekian tahun, mungkin setengah tahun atau setahun, itu langsung minta berhenti ke ayahnya. Kenapa minta berhenti? Saya seperti akan jadi orang kafir. Nah, itu hati-hati nanti bergaul, termasuk juga bergaul ikut kelompok diskusi yang kelompok diskusinya yang berkaitan dengan filsafat, itu dihindari. Atau ngambil jurusan yang jurusan filsafat, seperti kalau di UIN itu Usuluddin, kalau di luar ya filsafat biasa. Nah, ini juga begitu. Kenapa diperingatkan oleh Allah berkali-kali? Agar kalian mengambil pelajaran bahwa peringatan dari Allah bahwa akan ada akhirat, akan ada hukuman, siksa bagi orang yang melanggar, yang berbuat dosa, itu betul-betul terjadi dan harus kita terima seperti itu. Dan di sini disebutkan, diceritakan bahwa kaum sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengalami peristiwa hukuman atas pelanggaran mereka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi, walaqad rawaduhu lan yakti teman-teman mbujuk sapa kaum hu ing Nabi Lut an dhaifihi saking dayane Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini enggak dihormati sama kaumnya, kaum yang kafir. Nah, ketika Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut ini kan orang homo. Ketika Nabi Lut mendapat tamu yang ganteng-ganteng, kaumnya yang kafir ini malah membujuk Nabi Lut supaya diberi kesempatan untuk bertemu dengan tamunya itu. Ayyukhalliyah bainahum, tegese ing yanto ngelepas sapa Nabi Lut bainahum ing dalam antarane kaum wa bainahum ing dalam antarane dhaif wa bainal qaumih lan ing dalam antarane kaum alladzina atauhu, alladzina wong akeh atauhu kang teka sapa alladzina hu ing Nabi Lut fi suratil adyafi ing dalam bentuke pira-pira daya liyah syubihim krana kanggo nglakoni dosa sapa kaum bihim kelawan dhaif atau adyaf. Wa kanu malaikatun wa kanu lan hale ana sapa adyaf malaikatan iku pira-pira malaikat. Malaikat itu aslinya bentuknya jamak ya, bukan mufrad. Kalau jamaknya kalau mufradnya malak. Di Aqidatul Awam itu kan ada wal malakul ladzi bila abin wa Malak itu mufradnya. Kalau malaikatun itu jamaknya. Tetapi dalam bahasa Indonesia
Malaikat itu seakan-akan bentuk tunggal. Sehingga kalau malaikatnya banyak, percaya kepada para malaikat. Padahal malaikat itu sudah jamak. Sama dengan ulama. Ulama itu dalam bahasa Arab kan jamak. Kalau mufradnya alimun, orang yang alim. Alim. Jamaknya ulamaun. Tapi dalam bahasa Indonesia ulama jadi mufrad. Kepada para ulama yang terhormat, yang mulia, pada para ulama. Sebenarnya nggak usah para. Ulama itu sudah jamak. Malaikatan iku para malaikat. Fatomasna a'yunahum moko wutoaken, membutakan kita Allah a'yunahum ing pira-pira mripate kaum. Ammainahum tegese mbutakaken kita Allah ha ing a'yun, wa ja'alna halan dadiaken sapa kita Allah ha ing a'yun bila syakin kelawan tanpa pecah. Maksudnya tanpa garis mata, langsung tidak ada matanya. Dibutakan sebagai bentuk siksa azab kepada orang-orang yang berbuat dosa pada zaman Nabi Lut. Kabakil wajhi kaya sakarine wajah. Bi'an safaqaha Jibrilu kelawan yen to nempeling ha ing ayun Jibrilu sapa malaikat Jibril bi janahihi kelawan apa namanya? sayap Jibril. Faduku adzabi wa nudzur mongko ngrasakno sira kabeh. Fakuna lahum mongko ngucap sapa kita lahum maring kaum Lut, dzuku ngrasakno sira kabeh adzabi ing sisa kita wa nudzuri lan peringat dan ancaman kita. Ai indari tegese ancaman ingsun wa tahwifi lan wuten-wuten ingsun. Ai samratahu tegese ngrasakno samrotahu ing buahe azab wa faidatahu lan faidai adab. Jadi ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran kepada para pendosa itu nyata adanya dan kalian harus takut. Itu termasuk dalam bentuk takut kepada kita berbuat baik. Nah, coba bangunkan dulu yang tidur. Bangunkan yang tidur bangun. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari tafsir Al-Quran surat Al-Qamar dari 31 sampai selesai sampai yang terakhir kita baca adalah bahwa satu ancaman yang ada dalam Quran bahwa orang yang berbuat dosa akan disiksa dan orang yang melakukan pahala akan mendapatkan surga, yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala, itu adalah nyata dan itu akan terjadi pada kita. Terjadinya yang pasti itu di akhirat, balasan-balasan itu, namun sebagian dari pembalasan itu juga akan terjadi di dunia. Tuh, yang kedua, bahwa orang yang berbuat baik karena takut, karena ingin pahala, dan tidak berbuat dosa karena takut neraka, itu sudah termasuk di dalam kategori ikhlas. Ya, itu ikhlas yang paling rendah. Ikhlas itu ada dua minimal menurut kalangan ulama sufi. Ikhlas itu ada dua kategori. Satu, orang yang berbuat kebaikan karena mengharapkan pahala, ingin surga, dan meninggalkan atau menjauhi perbuatan dosa karena takut neraka. Ini termasuk keikhlasan yang paling rendah. Tapi termasuk ikhlas, sudah benar. Menurut kalangan ulama sufi disebut dengan ikhlasnya pedagang. Karena melakukan sesuatu kan ada tujuannya. Sama dengan seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya supaya dapat hadiah, supaya dapat uang sakunya lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu termasuk ikhlas, tapi ikhlas yang masih ikhlasnya pedagang. Yang kedua, ikhlas yang kedua adalah ikhlas yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah ikhlas di mana orang berbuat baik bukan karena berbuat baik bukan karena mengharapkan pahala,
dan menjauhi perbuatan dosa bukan karena takut neraka, tapi karena hanya ingin mengharap ridhonya Allah saja. Ini termasuk ikhlas yang paling tinggi. Ya, kalau kita bisa ikhlas yang paling tinggi ya silahkan, tapi kalau tidak bisa minimal kita mengikuti ikhlas yang kedua tadi. Tuh. Walaqad sabahum bukratan wallahu a'lam. Samawati uladari wa 'allimna wa atibana ya rabbi bi husni ri'ah